tears, girl, I promise. Autumn cloudy rain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Cipto Suwondo dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Sri Wahono sebagai founder Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang saya hormati Bapak Wahyu Swibowo sebagai instruktur kami kelompok Dikdar 5 Diponegoro. Dan yang saya hormati semua Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang telah hadir pada acara video conference ini. Alhamdulillah, pada pagi ini, hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, kita semua diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi ini kita dapat mengikuti acara video conference sebagai salah satu acara dari Diklat Daring Guru Mengajar untuk Nusantara yang bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Perkenalkan saya selaku host, Ibu Yulia Kurniawati SPD dari Mandua Banjarnegara. Dan selaku presenter, Ibu Yoga Stuti SPD dari SMA Negeri 2 Demak. Dan selaku moderator, Ibu Yusrul Hana SPD dari SMK Negeri 1 Jepara. Untuk memulai acara ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Ibu Yusrul Hana sebagai moderator. Silahkan Ibu Yusrul Hana. Mohon maaf Bapak Ibu, oke, sudah di mute semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu pemateri atau Ibu presenter pada video conference pada nama Ibu Yogia Stuti Luhur Derajat dengan tempat tanggal lahir Rembang 16 April 1993. Beliau bertempat tinggal di Demak. Untuk tempat mengajarnya, beliau mengajar di SMA Negeri 2 Demak. Beliau mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Nah, pada video conference hari ini, beliau akan memaparkan materi pelajaran bahasa Inggris SMA pokok bahasan expository text. Kepada Ibu Yogi Astuti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Yusrul Hana atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Inovatif Nusantara. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Yogi Astuti Luhur Derajat. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Demak. Selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu semua. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan media pembelajaran expository text untuk mata pelajaran bahasa Inggris SMA menggunakan aplikasi Smart Apps Creator atau kita menyebutnya dengan SAC. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Baik, dan saya mulai. Mohon dinyalakan screen share-nya, Bu. Bu Yulia, mohon dinyalakan screen share-nya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yusrul Hana selaku moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta Dikdar Umun bekerja sama dengan BPJP. Berikut saya akan menunjukkan aplikasi SAC saya.
Baik, Bapak Ibu Guru, apakah sudah terlihat aplikasi saya? Baik, langsung saja. Jadi saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang expository text. Bapak Ibu sekalian, apakah pernah mendengar apa itu expository text? Baik, akan saya jelaskan. Mari, ini adalah bentuk tampilan dari konten saya. Jadi saya langsung next saja. Jadi expository text itu adalah suatu teks di mana penulis ingin memaparkan argumen-argumen atau ide-ide dan pemikiran-pemikiran penulis tentang suatu topik, permasalahan, atau suatu kejadian-kejadian fenomena sosial yang ditulis berdasarkan fakta-fakta. Nah, expository text ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu analytical exposition, yang kedua adalah hortatory exposition. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, dalam tampilan konten saya ini, saya menyediakan musik dan juga menyediakan teacher's explanation, di mana jika siswa ingin mendengarkan penjelasan dari guru atau dari saya, maka mereka hanya perlu memainkan atau play suara yang ada di sini. Nah, dan apabila ingin mendengarkan musik, bisa di stop, kemudian di play untuk musiknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi, expository text dibedakan menjadi dua, dan mari saya jelaskan apa itu perbedaan dari kedua jenis teks ini. Hal pertama yang perlu dibedakan adalah pada bagian social function atau purpose. Nah, social function atau purpose itu adalah tujuan dari penulisan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Bapak Ibu sekalian, jika dalam analytical exposition, penulis ingin menunjukkan atau to elaborate the writer's ideas or thoughts about an issue or problem being discussed. Jadi, tujuan dari teks analitik ini, analytical exposition, penulis adalah penulis ingin memaparkan ide-ide yang tentang suatu topik atau isu yang sedang hangat di masyarakat. Nah, sedangkan pada hortatory exposition, purpose-nya adalah to persuade the readers or listeners that something should or should not be in the case. Nah, hortatory exposition ini, penulis memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar setuju atau tidak setuju dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis. Nah, mari kita lanjut dengan perbedaan yang kedua. Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang kedua dari analytical exposition dan hortatory exposition adalah pada bagian generic structure. Nah, generic structure itu adalah tahapan-tahapan atau bagian-bagian dari suatu teks. Baik analytical exposition maupun hortatory exposition memiliki tiga bagian atau tiga tahapan yang sama pentingnya. Bagian yang pertama dan yang kedua memiliki persamaan, sedangkan perbedaannya terletak pada bagian yang ketiga. Mari kita bahas satu persatu. Pada bagian pertama, atau biasanya terletak pada awal paragraf, dinamakan dengan tesis. Nah, tesis ini menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas oleh penulis. Jadi, penulis menunjukkan apa itu topiknya dan menjelaskan secara singkat. Kemudian pada paragraf tengah, kita namakan dengan argumen. Nah, paragraf argumen ini biasanya terdiri dari dua atau lebih ide-ide pokok, yaitu yang mendukung atau yang menjelaskan tentang ide atau topik yang sedang penulis bahas. Nah, sedangkan paragraf yang ketiga pada analytical exposition text dinamakan dengan reiteration. Nah, reiteration ini yaitu hanya suatu paragraf terletak di paragraf akhir, dan paragraf ini hanya merestate atau menjelaskan ulang atau
membacakan secara ulang tentang topiknya atau menulis ulang tentang topik atau tesisnya. Jadi pada analytical exposition, bagian tesis dan reiteration biasanya hampir sama. Sedangkan pada hortatory exposition, paragraf terakhir dinamakan dengan recommendation. Nah, pada paragraf recommendation ini, penulis memberikan rekomendasi atau saran-saran tentang suatu topik yang dia bahas. Jadi berakhir dengan rekomendasi. Jadi tidak hanya memaparkan ide-ide seperti di analytical exposition dan kemudian memberikan kesimpulan, tetapi pada hortatory exposition penulis lebih memberikan rekomendasi atau saran tentang suatu topik tersebut. Baik, selanjutnya saya akan tunjukkan perbedaan yang ketiga atau bab yang ketiga yang akan saya bahas. Baik analytical exposition dan hortatory exposition memiliki persamaan pada language features. Language features artinya adalah ciri-ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan yang pertama begins with sentence, I personally think, in my opinion, I believe, dan yang lain-lain. Jadi biasanya pada paragraf yang pertama atau paragraf awal, penulis menuliskan ada kata-kata I personally think, in my opinion, I believe, dan lain-lain. Kemudian, in stating arguments, pada paragraf-paragraf argumen, penulis biasanya menulis dengan kata-kata firstly, first, second, lastly, the last, dan lain-lain. Pada paragraf yang terakhir, penulis biasanya menggunakan kata-kata in conclusion, to conclude, atau dalam artian adalah kesimpulan, seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, penulis biasanya menggunakan present tense dan juga passive sentence. Kenapa harus passive sentence? Nah, passive sentence ini merupakan ciri-ciri dari suatu teks ilmiah. Jadi semakin banyak passive sentence maka semakin bagus dan terlihat lebih ilmiah atau tidak seperti karangan non-fiksi seperti itu. Untuk ciri kebahasaan yang terakhir biasanya penulis menggunakan models. Ya, models itu termasuk ada kata-kata should, must, can, could, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu Guru, selanjutnya nih, saya tunjukkan contoh dari analytical exposition. Saya menyediakan suatu teks di mana saya membuatnya sendiri berdasarkan isu yang sedang hangat saat ini, yaitu tentang why are coronavirus dangerous. Jadi kenapa kok virus corona itu berbahaya, seperti itu. Nah, di dalam teacher's explanation saya membacakan teks tersebut agar siswa saya nantinya juga berlatih untuk mendengarkan teks berbahasa Inggris seperti itu. Kemudian jika paragraf 1 kita tekan seperti ini, maka akan muncul paragraf pertama kita namakan dengan thesis, dan paragraf tengah kita namakan dengan series of arguments. Sedangkan paragraf yang terakhir kita namakan dengan reiteration. Mari kita pahami, lihat pada paragraf thesis dan juga paragraf reiteration. Kenapa teks ini kita namakan dengan analytical exposition. Baik dalam thesis maupun reiteration, saya menemukan ada beberapa kata yang sama, yaitu dari kata-kata pada thesis. These are the reasons why we must concern about the dangers. Sedangkan pada paragraf terakhir ada juga kata-kata we can conclude that there are some reasons why we must concern about the dangers of coronavirus in thought. Nah, kenapa kok ini dinamakan analytical exposition text? Karena paragraf terakhir hanya merestate atau menyatakan ulang apa yang ditulis pada tesis, apa yang menjadi pokok yang sedang dibahas oleh penulis. Maka dari itu kita namakan teks ini sebagai text analytical exposition. Lanjut untuk contoh dari hortatory exposition. Nah, Bapak Ibu Guru seperti halaman sebelumnya, jadi saya di sini juga menyediakan teacher's explanation di mana saya membacakan teks ini. Teks yang lagi hangat juga, yaitu contohnya adalah staying at home can benefit us. Jadi diam di rumah
bermanfaat untuk kita. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya cintai, paragraf ini, teks ini kita namakan hortatory exposition karena pada paragraf tesis dan juga paragraf series of argument sama-sama memiliki ciri yang sama dengan analytical exposition, sedangkan di paragraf yang ketiga atau terakhir berakhir dengan recommendation. Mari kita lihat. Ada teksnya, bacaannya adalah, in conclusion, staying at home during pandemic is good for your mental health. So, don't feel so frustrated and explore your true self. Let's find out what you can be. Nah, di dalam paragraf ini ada kata-kata staying at home during pandemic is good for your mental health. Jadi, diam di rumah selama pandemi ini bagus untuk kesehatan mental kita. Ada kata jadi, don't feel so frustrated. Tidak usah stres dan explore your true self. Kembangkan diri kalian dan cari apa yang bisa kita cari apa yang kita punya, potensi yang kita punya. Nah, karena berakhir dengan recommendation, maka teks ini kita namakan dengan teks hortatory exposition. Baik Bapak Ibu, guru selanjutnya kita lanjut pada exercise. Nah, di dalam exercise ini saya sediakan teks di mana teksnya sudah kita bahas pada contoh sebelumnya. Jadi ini hanya ulasan dan siswa diharapkan untuk benar-benar memahami isi dari teks tersebut. Nah, Bapak Ibu guru, mari kita coba untuk menjawab soal nomor 1. What kind of text is it? Nah, ada kata-kata kind, artinya adalah jenis. Nah, jenis teks ini tentang apa sih? Kita lihat pada paragraf awal dan paragraf terakhir. Paragraf awal dan akhir ada kata-kata so don't feel so frustrated, berarti paragraf terakhirnya berakhir dengan recommendation. Nah, maka dari itu kita sebut teks ini dengan betul, hortatory exposition text. Betul. Sekarang number 2. Based on the text, we know that bla 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 bla. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kita harus mencari kesamaannya. Dari A, B, C, D, E, kita harus cari sesuai dengan bacaan. Nah, jawaban yang benar itu adalah A. Bagaimana kalau kita jawab dengan D, C, maka keluarlah tanda hilang atau wrong. Baik, dan nilai skornya juga tidak bertambah. Baik, lanjut kita ke soal number 3. How many arguments on the text? Nah, how many itu menanyakan tentang berapa banyak. Nah, berapa banyak argument? Nah, kita lihat argument itu ada di paragraf tengah-tengah. Nah, di paragraf tengah itu ada kata-kata first, second, sama lastly. Nah, berarti ada berapa? 3, betul. 3 itu apa bahasa Inggrisnya Bapak Ibu? Betul. 3. Yeay, selamat. Sekarang kita lanjut ke soal number 4. Nah, what is the closest meaning of benefit? Nah, Bapak Ibu guru ada kata-kata closest meaning. Closest meaning itu artinya adalah sinonim atau mencari arti yang mendekati dari kata-kata benefit. Kita paling sering ya mendengarkan ada kata-kata benefit ya. Apa itu artinya benefit? Nah, benefit itu artinya adalah keuntungan. Jadi, antara A, B, C, D, E yang berarti keuntungan adalah yang E. Betul, Pak Ibu guru. Advantage. Kalau disadvantage artinya kerugian. Baik, ke last question. What is the name of the last part of the text? Nah, ada kata-kata name dari last part. Last part artinya adalah bagian terakhir. Nah, bagian terakhir karena kita tahu ini adalah hortatory exposition, maka berakhir dengan recommendation. Great, good job Bapak Ibu. Selamat. Congratulations, your score is 80. Great. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian adalah presentasi dari saya. Jika masih perlu penjelasan dari saya atau ada banyak
pertanyaan, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor WA saya di situ, dan juga ada juga email dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas penjelasannya. Maka dari itu silahkan jika Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan. Terima kasih untuk pemateri Ibu Yogyastuti. Penjelasannya sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan dari apa yang sudah dijelaskan sama Ibu Yogi, atau mungkin tanya yang lain tentang SAC yang dibuat oleh Bu Yogi, karena sangat menarik sekali apa yang ditampilkan SAC-nya sama Bu Yogi itu menarik sekali untuk siswa ya. Gambar-gambarnya sangat bagus. Monggo Bapak Ibu guru yang mau bertanya silahkan. Atau lewat chat juga bisa. Sepertinya belum ada Ada Bapak Ibu. Iya, sementara ini belum ada ya. Atau mungkin saya sendiri yang tanya ya Ibu ya. Ya Bu, Mungkin bisa dijelaskan Bu Yogi itu membuat SAC-nya tampilannya sangat menarik sekali. Bisa dijelaskan dipakai aplikasi apa atau supaya SAC-nya itu filenya kecil, itu diapakan begitu Bu Yogi? Ya Bu, baik. Terima kasih untuk sanjungannya. Itu masih jauh dari kata kesempurnaan ya Bu Hana. Terima kasih untuk pujiannya. Jadi untuk SAC saya sebenarnya simple sih Bu, Bapak. Saya tidak mendesain itu sendiri, tetapi saya menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Mungkin beberapa anak-anak didik Ibu Bapak guru sudah mengenal Canva, atau mungkin rekan-rekan Bapak Ibu guru atau mungkin Bapak Ibu guru juga sudah mengenal yang namanya Canva. Di situ Canva itu kita bisa mengotak-atik desain yang sudah ada di situ. Ada banyak sekali desain yang bisa kita otak-atik, nanti tinggal kita tambah-tambahin aja, ada tulisan, ada gambar. Nah nanti setelah itu baru saya download sebagai PNG, gambar PNG. Setelah itu baru saya masukkan ke SAC. Begitu juga untuk audionya, saya kasih ya. Mohon maaf Bapak Wahyu yang baru bergabung, bisa memutkan speakernya. Monggo Bu Yogi dilanjutkan. Ya Bu, sudah Ibu. Oh, sudah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sudah Bu Yogi. Sudah Bu. Oh, sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi penjelasan dari Bu Yogi. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo saya persilahkan, bisa melalui chat, atau mungkin yang mau bertanya tidak pakai speaker bisa di-on-kan speakernya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Guru bahasa Inggris tapi sudah very very baik ya. Jadi saya
tinggal 2 tahun lagi sudah corona. Tapi ini saya sangat tertarik sekali ini saya, jadi saya ikut ini pembimbingan dalam pembuatan SAC ya. Ini yang mau saya tanyakan itu kan saya ada di SMP ya Bu ya, di SMP. Jadi kalau di SMP itu kan teksnya itu yang diberikan itu deskriptif, prosedur dan narratif, kemudian record itu mungkin ini kan teks ada enggak yang hampir menyerupai dengan teks-teks di SMP itu apa yang teks ekspositori itu. Jadi mungkin nanti kalau saya menerangkan di SMP kan pelajarannya di SMA itu mungkin hampir menyerupai itu ada enggak? Terus share SAG-nya ya Bu, itu sangat bagus sekali. Saya bikin tapi kok nggak jadi. Malu segala yang muat. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dwi Suprapti. Waduh, Bu Dwi ini sangat inspiratif ya untuk yang muda-muda ini. Padahal sudah mendekati pensiun, tapi semangatnya luar biasa, ini perlu kita contoh. Baik Bu Yogi, silakan dijawab pertanyaan Bu Dwi Suprapti. Oke, baik. Ya Allah, saya bertemu sama senior saya. Terima kasih pertanyaannya. Saya doakan supaya ilmunya diberikan barokah ya Bu. Ya Allah, kasih buat kami yang guru-guru muda juga untuk lebih semangat lagi mengajar. Untuk pertanyaan Bu Dwi Suprapti, kemiripan dari ekspositori teks untuk genre teks yang lain mungkin yang SMP sepertinya belum ada ya Bu. Jadi sebenarnya kalau ekspositori teks itu lebih ke teks exposition ya. Untuk exposition itu jenisnya ya seperti teks-teks yang ada di news item, berita itu, terus ada di teks di feed, misalnya kita ingin menyusun teks juga, bahasa Inggris, itu kita juga menggunakan exposition expository text. Jadi untuk jenjang SMP yang mirip dengan itu mungkin mirip mungkin report ya Bu, tapi juga tidak begitu mirip juga kalau dengan report, karena masing-masing teks itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan memiliki bagian-bagian paragraf yang juga berbeda. Jadi untuk ini memang sengaja diberikan untuk menyusun teks-teks lainnya, misalnya seperti penyusunan artikel, essay, debate, terus berita, nah semacam itu. Jadi belum bisa Ibu setahu saya. Monggo Ibu yang Bu Dwi Suprapti yang sudah senior mungkin bisa membantu untuk memberikan ilmu kepada saya, begitu. Bagaimana Bu Dwi Suprapti? Ya, terima kasih sekali atas penjelasannya. Sudah. Terima kasih sekali penjelasannya itu. Saya sendiri karena sudah tua ya, kalau mempelajari sok kadang kalau bingung ini karena terlalu banyak teks ya Ibu. Ya sudah saya terima sekali penjelasannya. Terima kasih sekali untuk sangat-sangat menambah wawasan saya untuk mengajar anak-anak SMP nanti. Jadi untuk lebih menekankan biar anak-anak nanti kalau melanjutkan di SMA ya Bu ya, ini Bu ya, di SMA ya Ibu, SMA yang di SMA itu mungkin anak-anak bisa punya gambaran untuk mempelajari teks-teks itu saja. Itu saja Bu, terima kasih. Dan kalau boleh nanti saya minta di share SAC-nya Bu, nanti saya kirim nomor HP saya atau lewat email kalau boleh. Iya boleh. Kalau untuk jadi ini supaya saya itu ada spot. Saya sudah mau menyusun baru setengah belum jadi, itu kok sulit, jadi saya mau keluar tapi kok eman-eman.
Itu saja Bu, terima kasih sekali penjelasannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dwi Suprapti atas pertanyaannya. Semangatnya yang luar biasa dari Bu Dwi Suprapti ini perlu kita contoh. Baik Bapak Ibu yang baru gabung mungkin bisa bertanya, monggo kepada Bu Yogi. Silakan, saya persilahkan. Sepertinya belum ada yang bertanya ini Bu Yogi. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, ini waktunya juga masih lama, baru jam 10.30. Masih 30 menit lagi. Mungkin untuk yang baru gabung, nanti mungkin kalau judulnya berkenan, saya ingin menampilkan lagi untuk SAC saya, barangkali ada yang ingin melihat, atau kalau tidak berkenan ya tidak apa-apa gitu. Iya betul Ibu, yang baru gabung biar bisa lihat SAC-nya Bu Yogi, bisa ditampilkan lagi itu SAC-nya. Baik Bu, silakan Bu Hana bisa membantu saya. Ya, kepada Bapak Ibu yang baru gabung, silakan yang ada yang mau ditanyakan perihal tentang pembuatan SAC-nya mungkin ya. Yaitu dari Bu Dwi Suprapti tadi minta ditampilkan SAC-nya lagi. Oh ya, bisa. Silakan monggo Bu Yulia. Bu Yulia, minta tolong di-share lagi. Oh iya, sebentar. Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah tampilan dari file SAC saya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi ini gambar yang saya buat itu sudah dari Canva, jadi sudah dalam bentuk gambar. Jadi saya tinggal gambar dalam file ini. Ke kontennya. Ini ada yang bertanya ini. Ya, maaf ya Yogi, ini ada yang bertanya nih. Ya, ini Pak Wahyu bertanya di chat ini. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris biar mudah seperti mudahnya kita tersenyum? Waduh, pertanyaannya bagus sekali dari Pak Wahyu ini. Wah, sangat menarik ya. Terima kasih Pak Wahyu untuk pertanyaannya. Itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya Bapak Ibu Guru. Sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris itu, atau bukan bahasa Inggris saja, semua bahasa menurut saya, bahasa asing itu akan lebih mudah dipelajari kalau kita tertarik, dan kita ketika kita tertarik, kita sudah belajar tidak perlu pakai buku Bapak Ibu. Jadi apa yang saya lakukan itu dengan tertarik bahasa Inggris itu dulu berawal dari mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi kita harus membuat lingkungan kita semua itu tentang bahasa Inggris, apapun bahasa Inggris, apapun bahasa Inggris. Jadi akhirnya kita berawal dari mendengar. Kita bayangkan belajar bahasa itu seperti seorang bayi, dimana bayi itu belum bisa berbicara kalau belum mendengar. Nah, kita posisinya di kita seorang bayi, jadi kita banyak mendengar dulu, bikin supaya suasana kita itu semuanya lingkupnya bahasa Inggris. Baru setelah itu kita tertarik. Nah, secara tidak sadar, kalau bahasa kita itu mulai kampung,
seperti kita tahu sekarang ada pandemi gitu kan. Nah, pandemi itu berasal dari bahasa Inggris. Seperti juga nanti lockdown yang disalurkan jadi lockdown ya, seperti itu juga ada lockdown bahasa Inggris juga. Sebenarnya kita bisa belajar bahasa Inggris dimanapun, tinggal membuat kita belum bisa berbicara karena belum banyak kosakata yang kita masukkan. Seperti itu Bapak Wahyu. Jadi harus banyak memasukkan kata-kata dulu seperti anak tadi baru bisa bilang mama. Karena mereka itu sering mendengar kata mama. Gitu Bapak. Bagaimana Bapak sudah menjelaskan pertanyaan? Ya, sangat menarik sekali jawaban dari Bu Yogi ini. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, monggo saya persilakan, waktunya masih banyak ini. Ini masih terlihat ya Bapak Ibu untuk adik saya. Jadi sebenarnya tinggal saya sampaikan sebagai penjelasan saya untuk siswa dan juga jenis musik kalau ingin seperti itu. Ini untuk contohnya ini masih banyak sekali. Misalnya penulisan example itu juga harus jadi example aja karena contohnya cuma satu. Jadi kalau ada asing itu berarti bedanya lebih dari satu. Di sini saya juga membuat teksnya sendiri berdasarkan apa yang kita alami sekarang. Nah, we are now by the decision. Kenapa kok orang ini berbahagian? Nah, setelah itu saya paparkan alasan-alasannya. Setelah itu saya riset lagi di paragraf ketiga. Paragraf 1 dan paragraf 3 ini memiliki persamaan pembahasan seperti itu. Sedangkan untuk preparatory position ini tentang staying at home can benefit us. Jadi diam di rumah menguntungkan kok buat kita. Nah, kenapa kok bisa menguntungkan? Nah, saya berikan argumen-argumennya. Dari itu karena berakhir dengan recommendation. Jadi seperti so don't feel frustrated, jadi tidak karena sendiri kalau seandainya masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, berikut tadi penjelasan dari Bu Yogi. Masih ada waktu, jadi Bapak Ibu yang mau bertanya saya persilahkan lagi. Ini gimana Ibu kalau tidak ada pertanyaan ini Bu Yogi? Enggak apa-apa Bu, silahkan kalau seandainya akan ditutup acaranya, tidak apa-apa. Baik Ibu, berhubung tidak ada pertanyaan dari peserta yang mengikuti video conference kali ini, maka ikon kali ini kita tutup ya. Dimohon Ibu Yogi bisa memberikan kesimpulan dari apa yang tadi dipaparkan. Baik, terima kasih Bu Yusufhana. Jadi teks expository ini ada dua jenis, yaitu analytical dan hortatory. Jadi kedua teks ini berbeda, kegunaannya pun berbeda. Kegunaannya biasanya untuk teks exposition adalah untuk debat, untuk teks debat, untuk teks news item, untuk menuliskan berita. Ada juga kita pakai expository text untuk teks-teks jenis e-stay yang biasanya ingin mengajukan beasiswa atau ingin mendapatkan apapun atau menulis artikel dalam surat kabar dalam berbahasa Inggris, kita menggunakan teks dinamakan dengan
education seperti itu. Jadi ini sangat penting penulisan ini, mengapa expository text ini diajarkan di SMA seperti itu dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Begitu Ibu, terima kasih atas Ibu Pak Gabung. Saya mohon maaf selaku presenter atas kekurangan yang saya punya dalam menyampaikan presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik Ibu, terima kasih Bu Yogi atas pemaparan materi yang luar biasa, materi yang sangat up to date, contoh-contoh yang dipaparkan juga up to date sekali ya tentang pandemi yang sekarang baru mewabah di negeri kita. Semoga negara kita yang baru terkena cobaan yaitu berupa pandemi ini segera berakhir di bumi Nusantara kita. Dan dilihat dari tampilan SAT yang sangat menarik, sangat luar biasa dari Bu Yogi, kemudian pemaparannya juga sangat luar biasa, sehingga dari peserta sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Maka untuk Vicon kali ini saya tutup. Saya sebagai moderator, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya kembalikan kepada host Ibu Yulia Kurniawati. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hana. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Yogastuti bermanfaat bagi kita semua, memotivasi kita untuk menjadi guru yang inovatif dan menjadikan anak didik kita lebih tertarik dan memahami mata pelajaran yang kita ajarkan. Terima kasih Ibu Yogastuti sebagai presenter, Ibu Yusrul Hana sebagai moderator, Bapak Wahyu Wisnu sebagai instruktur kami, dan semua Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti acara video conference ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mari kita tutup video conference ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.